Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Indri Faiza Rohman dan Siti Nur Atifah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kajian fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon, yaitu bunyi, dan logos, yaitu ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama bunyi bahasa fon yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Beberapa pengertian mengenai tata bunyi. A. Fonem. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Kemudian ada alofon, yaitu varian fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal, fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. C. Kajian fonetik. Klasifikasi bunyi berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Bunyi semi vokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Terus kemudian ada berdasarkan jalan keluarnya. Yang pertama ada bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. Bunyi oral yaitu bunyi yang dihasilkan dengan jalan mengangkat unjuk anak tekad mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara keluar. Kemudian berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasikan. Bunyi keras yaitu bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kuat arus. Bunyi lunak yaitu bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kuat arus. Nah, berdasarkan lamanya bunyi ada bunyi panjang, bunyi pendek. Kemudian berdasarkan derajat kenyaringannya, bunyi dibedakan menjadi bunyi nyaring dan juga bunyi tak nyaring. Kemudian berdasarkan perwujudannya dalam suku kata, bunyi tunggal yaitu bunyi yang terdiri sendiri dalam satu suku kata. Kemudian ada bunyi rangkap, sudah pasti jelas ya. Bunyi lebih terdapat dalam satu kata, jadi lebih dari satu kata. Kemudian ada diptong, vokal rangkap. Kemudian ada klaster, gugus konsonan. Terus berdasarkan arus udara ada bunyi agresif, ada bunyi agresif pulmonik, dan juga bunyi agresif glotalik. Kemudian ada bunyi ingresif, terbagi menjadi dua, yaitu ingresif glotalik dan ingresif pelarik. Kemudian pembentukan vokal konsonan, diptong dan kluster. Yang pertama ada pembentukan vokal, yang kedua ada pembentukan konsonan, yang ketiga ada pembentukan diptong, yaitu dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Ada diptong dalam bahasa Indonesia, ada diptong pengucapannya au, diptong au, pengucapannya au. Contohnya harimau, dibacanya itu harimau, padahal penulisannya harimau. Kerbau,
itunya kerbau kan gitu nulisnya. Nah, selanjutnya ada diptong ai, pengucapannya ai. Contohnya santai. Penulisannya kan santai. Kemudian sungai. Penulisannya kan sungai. Kemudian ada diptong oi, pengucapannya diptong oi ya, pengucapannya oi. Contohnya amboy. Penulisannya amboi. Asoy. Penulisannya asoi. Kemudian ada selanjutnya ada pembentukan cluster. Gugus atau cluster adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu suku kata. Ada gugus konsonan pertama, gugus konsonan kedua, gugus konsonan ketiga, dan gugus konsonan keduanya atau konsonan lateral. Kemudian ada kajian fonemik, yaitu istilah ini didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Sekurang-kurangnya ada 4 premis untuk mengenali sebuah fonem. Yang pertama, bunyi bahasa dipengaruhi lingkungannya. Yang kedua, bunyi bahasa itu simetris. Yang ketiga, bunyi bahasa yang secara fonetis atau mirip. Kemudian harus digolongkan ke dalam kelas fonem yang berbeda. Dan yang keempat itu bunyi bahasa yang bersifat komplementer, harus dimasukkan ke dalam kelas fonem yang sama. Yang pertama, realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yakni fonem menjadi bunyi bahasa. Kemudian ada variasi fonem. Variasi fonem adalah wujud pelbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat dari fonem. Kemudian ada gejala fonologi bahasa Indonesia. Yang pertama ada penambahan fonem, yang kedua ada penghilangan fonem, yang ketiga ada perubahan fonem, yang keempat ada kontraksi, yang kelima ada analogi, yang keenam ada fonem suprasegmental. Terima kasih pada teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi teman-teman juga bisa membaca makalah yang sudah kita berikan ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.